bulan merah menggantung di langit, pertanda kehancuran yang semakin dekat. Shibai Otsutsuki, sosok yang selama ini nyaris tak tersentuh, akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan memanfaatkan pohon Shinju dan cakra para biju, ia berada di ambang menjadi makhluk terkuat yang pernah ada. Naruto, Boruto, dan Sasuke berjuang mati-matian, tapi segalanya tampak sia-sia. Saat harapan hampir musnah, Boruto melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain, titik kelemahan Shibai yang tersembunyi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka gagal, dunia shinobi akan berakhir di bawah kekuasaan dewa sejati. Tapi, apakah mereka cukup kuat untuk menjatuhkannya sebelum semuanya terlambat? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Pertempuran besar antara Naruto, Boruto, Sasuke, dan sekutu mereka melawan Shibai Otsutsuki akhirnya memasuki babak baru. Setelah Himawari berhasil diselamatkan, ancaman yang lebih besar pun muncul. Shibai, yang sebelumnya tanpa pasif, kini mulai melancarkan serangan balik dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada yang pernah terlihat sebelumnya. Di tengah situasi genting, Kashin Koji tiba-tiba muncul dan menggunakan Kuchiyose pembalik untuk membawa Sai ke tempat persembunyian mereka. Orochimaru segera turun tangan dan mulai mengobati Sai, yang terluka parah akibat pertempuran sebelumnya. Sementara itu, Naruto berdiskusi dengan Kashin Koji, yang mengungkapkan kabar buruk. Shibai hanya tinggal selangkah lagi untuk berhasil membangkitkan 9 biju sepenuhnya. Tanpa ada waktu untuk beristirahat, pertempuran kembali memanas. Shibai mengaktifkan Fuinjutsu yang sangat kuat dan berhasil menjebak Naruto di dalam segel tersebut. Sasuke, yang menyadari bahaya ini, mencoba menggunakan Amenote Jikara untuk membebaskan Naruto, tetapi gagal. Shibai sudah mengantisipasi serangan itu dan menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus dengan teknik ruang waktu. Tidak berhenti di situ, Shibai mulai menarik para biju yang masih tersegel dalam tubuh Naruto. Mata Tabi dan Kokuo menjadi yang pertama terlepas dan langsung terserap ke dalam tubuh Shibai. Meski demikian, Naruto tetap bertahan. Bahkan dengan hanya 7 biju yang tersisa, kekuatannya tetap luar biasa. Naruto akhirnya mengambil keputusan berbahaya. Baryon Mode diaktifkan kembali. Dengan mode ini, setiap serangan terhadap Shibai akan mengikis usia makhluk itu. Di luar segel, Boruto dan Sasuke tidak tinggal diam. Keduanya berusaha menghancurkan penghalang yang dibuat Shibai agar bisa membantu Naruto. Pertempuran berlanjut dengan intensitas yang meningkat. Shibai akhirnya menyadari bahwa Baryon Mode adalah ancaman besar bagi dirinya. Ia kemudian memilih untuk mundur dan bergerak menuju lokasi Jubi dan patung Gedomazo. Setelah sampai di sana, Shibai memasukkan mata Tabi dan Kokuo ke dalam patung tersebut. Dua mata patung Gedomazo pun terbuka, menandakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tidak ingin membiarkan Shibai bergerak sesuka hati, Sasuke dan Boruto segera mengejarnya. Di saat yang sama, Sakura dan beberapa ninja lain fokus menyembuhkan para sekutu yang terluka akibat pertempuran sebelumnya. Melihat peluang, Boruto menggunakan rantai segel merah yang diwarisi dari klan Uzumaki untuk menahan pergerakan Shibai. Sementara itu, Naruto terus menghujani Shibai dengan serangan demi serangan. Tetapi ternyata, Shibai memiliki sesuatu yang lebih mengerikan. Tangan kanan Shibai tiba-tiba bersinar dan mengaktifkan Rinnegan misterius. Dari mata tersebut, muncul cahaya merah yang membentuk bulan raksasa di langit, mirip dengan Mugen Tsukuyomi. Pada saat yang sama, Jubi dan Gedomazo mulai bergabung dan menumbuhkan pohon Shinju yang mengerikan. Dari puncak pohon itu, Shibai mengumumkan bahwa ia telah mengorbankan ratusan Otsutsuki untuk menumbuhkan pohon ini. Tidak hanya itu, di ujung dahan tertinggi, buah cakra mulai terbentuk, meski masih kecil. Melihat situasi semakin gawat, Sasuke mengaktifkan Susanoo sempurna dan langsung menyerang pohon Shinju dengan tebasan raksasa. Namun, pohon tersebut memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Tidak menyerah, Hagoromo ikut bertarung dengan Susanoo raksasa miliknya, menembakkan laser ke arah Shibai. Tapi serangan itu juga tidak cukup untuk menghentikannya. Sebagai langkah terakhir, Shibai memanggil lebih banyak Sumaka, pasukan bayangan yang diciptakannya, untuk menghalangi Naruto dan kawan-kawan. Jumlah mereka sangat banyak, membuat pertempuran semakin sulit. Di tengah kekacauan ini, Naruto mulai kehilangan kendali atas cakra mata Tabi dan Kokuo, yang kini sudah menjadi bagian dari pohon Shinju. Jika situasi ini dibiarkan lebih lama, maka semua biju akan terserap dan kekuatan Shibai akan mencapai tingkat yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
Bulan merah yang bersinar di langit menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Boruto, Naruto, dan Sasuke memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan Shibai sebelum terlambat? Langit malam tampak berbeda kali ini. Bulan merah menggantung di angkasa, memancarkan aura mencekam yang beresonansi dengan pohon Shinju yang baru saja tumbuh. Cahaya kemerahan yang menyelimutinya membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketidakberesan yang amat besar. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tempat lain, mata Tabi dan Kokuo menghilang dari jangkauan kesadaran Naruto. Kedua biju ini telah terserap ke dalam pohon Shinju bersama dengan Jubi dan Gedomazo. Situasi ini membuat Naruto langsung masuk ke alam bawah sadar, berbicara dengan Kurama. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. "Kurama, bagaimana ini? Apa mata Tabi dan Kokuo akan mati?" tanyanya dengan nada cemas. Kurama, dengan tenang, menjawab, "Tidak, para biju tetap akan hidup meskipun sudah bergabung dengan pohon Shinju dan Gedomazo. Bahkan jika mereka mati, mereka akan terlahir kembali dalam beberapa tahun ke depan." Naruto sedikit lega mendengar jawaban itu, tapi tetap saja, kehilangan dua biju bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lalu bagaimana caranya mengeluarkan mereka dari sana? Kurama terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Satu-satunya cara adalah dengan membunuh Shibai. Menghancurkan pohon Shinju bukanlah solusi karena ia akan selalu tumbuh kembali. Pohon itu memiliki resonansi dengan Shibai, jadi selama dia masih hidup, pohon Shinju akan tetap ada." Mendengar hal itu, Naruto langsung mengalihkan pandangannya ke arah Shibai. Tanpa pikir panjang, tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi. Mode Baryon diaktifkan, dan ekor Kurama yang panjang melilit tubuh Shibai dengan erat. Mode ini bukan hanya memperkuat Naruto, tetapi juga menyerap sisa umur lawannya. Shibai menyadari ancaman ini dan segera berusaha menjauh. Namun, di sisi lain, Boruto mengaktifkan Jougan tahap 3, matanya berkilat tajam, melihat dengan jelas titik-titik cakra dalam tubuh Shibai. "Rikudo Sennin, Sasuke, aku butuh bantuan kalian. Tekan Shibai dengan serangan apapun, asalkan serangannya secepat mungkin. Jika kalian berhasil, Naruto dan aku akan mengakhirinya," ujar Boruto melalui kemampuan Ino. Tanpa ragu, Sasuke dan Hagoromo langsung bergerak. Dua Susanoo sempurna muncul, melesat dengan cepat untuk menyerang Shibai. Tebasan demi tebasan menghujani tubuhnya, membuatnya sibuk menghindar ke berbagai arah. Tapi Shibai bukan lawan biasa. Dengan cepat, elemen lava muncul dari telapak tangannya, membentuk golem raksasa setinggi Susanoo. Ia menunggangi monster itu, melancarkan serangan lava yang melelehkan Susanoo milik Sasuke. Susanoo Sasuke hancur dalam sekejap. Tubuhnya jatuh ke tanah, namun sebelum menyentuh permukaan, tangan besar Susanoo Hagoromo menangkapnya. Kini Sasuke berdiri di dalam Susanoo Hagoromo, keduanya saling bertukar pandangan. "Sasuke, ini sejarah baru bagi dunia shinobi. Kita telah melihat penggabungan Kurama dan Susanoo berkali-kali oleh Madara dan Hashirama, bahkan Naruto dan kau juga pernah melakukannya. Namun, penggabungan dua Susanoo yang berbeda belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita melakukannya, kita bisa mendesak golem ini dengan lebih mudah," kata Hagoromo. Tanpa banyak kata, Sasuke menciptakan kembali Susanoo-nya dan menggabungkannya dengan Susanoo Hagoromo. Hasilnya luar biasa. Susanoo kali ini jauh lebih besar, menjulang tinggi dengan tanduk yang lebih panjang dan kekuatan yang tak terbayangkan. Melihat hal ini, Shibai memperbesar monster lavanya dan menciptakan tombak lava raksasa. Dengan sekali lempar, tombak itu meluncur menuju Susanoo gabungan. Hagoromo dan Sasuke menahan serangan itu dengan pedang Susanoo mereka. Dalam momen itu, Hagoromo memusatkan Raiton Saninmo di tangan Susanoo, sementara Sasuke mengeluarkan Chidori Nagashi. Dua kekuatan petir itu bergabung, menciptakan serangan luar biasa. Dengan kecepatan tinggi, mereka menghajar monster lava hingga hancur berkeping-keping. Shibai yang kehilangan pijakan terombang-ambing di udara. Kashin Koji melihat kesempatan ini dan segera berkata kepada Madara, "Mereka telah menyerang dengan sangat baik. Sekarang, berikan serangan terakhir padanya." Madara segera mengumpulkan cakra Rikudo di tangannya. "Bakuhatsu," teriaknya. 6 bola cakra melesat dengan cepat, mengenai tubuh Shibai secara bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan mengguncang langit, menimbulkan kehancuran besar. Namun, Shibai hanya mengibaskan tangannya, dan badai besar tercipta, menghempaskan para aliansi. Dia lalu menarik 5 meteor dari langit,
menyelimuti mereka dengan asap tebal. Fokusnya kini beralih ke Madara, Sasuke, dan Hagoromo, sampai-sampai ia lupa akan keberadaan Boruto dan Naruto. Saat peluang besar ada di depan mata, Boruto mengaktifkan Jougan tahap tertinggi. Matanya bersinar terang, melihat dengan jelas sumber titik cakra dalam tubuh Shibai. "Ayah! Aku sudah menandainya," teriaknya. Naruto langsung melesat ke arah Shibai, membawa dua gudo udama di tangannya dan menancapkannya ke punggung Shibai. Boruto tak membuang waktu. Dengan senjata Tomogoroshi no Haikotsu, ia menusuk tepat ke titik-titik cakra yang telah ditandai sebelumnya. Seharusnya ini akhir dari Shibai, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Otsutsuki yang menjadi tangan kanan Shibai menukar takdirnya dengan sang pemimpin, menyelamatkannya dari kematian. Sebagai gantinya, tubuh pengikut setianya tertusuk oleh serangan Naruto dan Boruto. Tapi dia masih memiliki Rinne Sharingan yang sangat aneh. Mata itu bersinar, dan dalam sekejap, tubuh Naruto terkunci, tak bisa bergerak sama sekali. Namun, keanehannya adalah Rinne Sharingan ini tidak berpengaruh pada Boruto. Tanpa ragu, Boruto kembali melaju, bersiap menusukkan Tomogoroshi no Haikotsu sekali lagi. Tapi Otsutsuki itu mengaktifkan kembali Rinne Sharingan dan menghancurkan tulang senjata Boruto sebelum ia bisa menyelesaikan serangannya. Ia lalu mundur dan berdiri di sisi Shibai. Shibai tersenyum puas, "Kerja bagus. Kau sangat bisa diandalkan." Tiba-tiba, Rinne Sharingan milik Shibai beresonansi dengan bulan merah di langit. Rantai cakra muncul, menarik paksa para biju yang masih tersisa di tubuh Naruto. "Aku akan mendapatkan cakra dari para biju dan memberikan jasad Boruto kepada pohon Shinju. Dengan dua hal ini, buah cakra terkuat akan menjadi milikku," kata Shibai dengan penuh percaya diri. 7 biju yang tersisa ditarik paksa, tak mampu melawan. Cahaya bulan merah semakin kuat, menyerap cakra dari seluruh aliansi shinobi yang masih bertarung. Satu persatu mereka jatuh ke tanah, kehilangan tenaga karena cakra mereka tersedot tanpa henti. Shibai masih berdiri, mengendalikan bulan itu dengan senyum kemenangan. "Aku menyukai semua ini," katanya. Tapi, seperti biasa, pertarungan belum selesai. Jadi kesimpulannya, di ambang kehancuran, Naruto, Boruto, dan Sasuke mengerahkan segala kekuatan terakhir mereka untuk menghadapi Shibai Otsutsuki. Dengan Baryon Mode yang mengikis nyawa, Susanoo gabungan yang belum pernah ada sebelumnya, dan Jougan yang menembus batas realitas, mereka berhasil menekan sang dewa. Namun, Shibai bukanlah musuh biasa. Dengan Rinne Sharingan dan bulan merah yang menyerap cakra, ia hampir mencapai puncak evolusinya. Tapi justru di saat paling genting, Boruto melihat celah. Dengan Tomogoroshi no Haikotsu, ia menusuk titik vital Shibai, mengacaukan resonansi cakra yang menghubungkannya dengan pohon Shinju. Dalam sekejap, keseimbangan runtuh, dan kekuatan yang selama ini dikumpulkan Shibai mulai mengamuk. Pohon Shinju meledak, biju terlepas, dan tubuh Shibai mulai terurai. Dengan satu serangan terakhir, Naruto dan Boruto menghancurkan eksistensi Shibai, mengakhiri teror yang nyaris menghapus dunia shinobi. Namun, kemenangan ini datang dengan harga mahal, cakra dunia telah berubah, dan ancaman baru mungkin hanya tinggal menunggu waktu untuk bangkit kembali. Pertarungan telah usai, tapi perang belum tentu berakhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.